Mengawati sepak terjang Philip Mantopa yang berkhotbah berapi-api, menarik, tapi tidak berisi tentang firman Allah, dan dia berbicara itu di dalam gereja, menjadi pertanyaan bagi saya. Gereja model apa yang dia bangun itu? Saya paham bahwa dia adalah membangun gereja. Kemudian dia berada dalam sinode yang memberikan dia otonomi penuh. Tapi pertanyaannya adalah, apakah sinode yang memberikan izin kepada Philip Mantopa untuk mendirikan gereja itu tidak memahami bahwa ketika Philip Mantopa berbicara dan pembicaraannya membodohi jemaatnya, apakah itu bisa dibiarkan? Apakah karena sumbangan, mungkin maksud saya sumbangan Philip Mantopa kepada sinodenya begitu besar, atau kepada pengurus sinodenya begitu besar, sehingga kemudian dia bisa mau-maunya berbicara atau mengisi apa saja di dalam gerejanya. Salah satu persoalan daripada gereja-gereja karismatik adalah mereka mendirikan gereja bukan karena mereka memang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin gereja. Mereka memang mengikuti pemimpin-pemimpin terdahulu, tapi proses pembentukan dan juga proses untuk pengujian menjadi seorang pendeta memang tidak dilewati dengan baik. Karena gereja-gereja kongregasional atau gereja-gereja seperti yang didirikan Philip Mantopa itu tidak memiliki dokumen kebijakan yang jelas, standar kebijakan yang jelas. Sehingga mereka juga tidak memberitakan firman Allah di dalam gereja, dan mereka boleh memberitakan apa saja. Saya memperhatikan ketika dia mengatakan bahwa roti dan anggur itu bisa menjadi obat. Seperti racun punya kuasa, maka roti dan anggur itu menurut dia itu juga obat. Jadi yang dia katakan ini bukan Alkitab, bukan firman Tuhan. Dan sepertinya dia ingin menyenangkan, mencari solusi terhadap persoalan-persoalan jemaatnya. Dan kemudian dengan keberhasilan dia memberi solusi itu, maka dia menjadi populer. Pertanyaannya adalah, apa benar kita bisa bicara apa saja untuk menjadi populer? Apa benar kita bisa memberikan iming-iming apa saja kepada jemaatnya untuk bisa kemudian mereka menjadi mengaguminya dia, atau mempopulerkan dia? Memang sangat memprihatinkan ketika dia berbicara seperti itu. Dan memang ya banyak gereja-gereja Protestan itu yang secara khusus karismatik tidak memperhatikan aturan-aturan yang ada. Dan mungkin karena begitu mudahnya mendirikan gereja dan kemudian dia sebagai pendiri gereja, dia bisa mendapatkan uang dari hal seperti itu. Dan kemudian juga perpuluhan, sumbangan, segala macam diberikan. Tapi itu kan diberikan karena dia mendirikan gereja. Dia melayani Tuhan. Bukan dia memberikan usaha untuk memperkaya diri. Tapi ada kecenderungan, ternyata sekarang ada bisnis gereja. Kenapa seperti itu? Karena siapa saja boleh membangun gereja. Membangun gereja seperti membangun usaha. Tidak perlu standar-standar khusus. Siapa saja yang mau membangun gereja silakan membangun gereja. Ada bagaimana cara-cara untuk bisa mengembangkan gereja, tidak perlu. Yang penting ada jemaatnya. Yang penting ada dana. Yang penting ada keuangan. Kalau tidak ada standar-standar sedemikian, maka sinode gereja, maka pemimpin gereja yang membiarkan seorang lain menjadi pemimpin gereja, ini merupakan sebuah masalah besar. Alkitab kan mengatakan bahwa pergilah jadikan sebangsa murid. Ini dikatakan murid. Maka barang siapa yang sudah menghadirkan Philip Mantopa dengan cara-cara yang tidak benar, dia mesti bertanggung jawab. Dan dia mesti berusaha untuk menyadarkan Philip Mantopa dan juga jemaatnya yang tertipu itu, supaya dia jangan menyebarkan tipuan-tipuan itu. Bisa dibayangkan bagaimana cara berpikir jemaatnya yang tiba-tiba dia katakan air dan anggur itu menjadi obat. Dan kemudian dikatakan dia tiba-tiba katakan juga di dalam hadirat Tuhan.
Yang dia maksud hadirat Tuhan itu apa? Apakah mungkin hadirat Tuhan itu hadir di dalam kebohongan? Jangan-jangan itu bukan hadirat Tuhan. Bisa jadi itu usaha kedagingan dan tipu muslihat iblis yang menjadi jebakan. Saya memperhatikan ada banyak pemimpin-pemimpin Kristen secara khusus di karismatik, maafkan saya, penelitian saya demikian, bahwa mereka tergiur dengan mendapatkan popularitas, menjadi kepala bukan ekor, dan kemudian mereka menggunakan berbagai macam cara untuk menjadi populer. Jadi bukan melayani, tetapi menjadi populer. Dan kemudian juga mencari ayat-ayat Alkitab untuk mendukungnya. Masih lumayan menggunakan ayat Alkitab. Tapi ini tiba-tiba seperti Philip Mantopa, tidak ada ayat-ayat Alkitabnya. Di belakang saya beritahu Anda. Beritahu gimana? Ya. Apa dia mau beritahu tentang keilmuan? Yang diberitahu itu apa? Apakah yang mau diberitahu kebohongannya? Kalau dia mau beritahu apa firman Tuhan? Atau dia mau beritahu tentang riset ilmiahnya? Atau apa? Nah inilah yang menurut saya perlu hati-hati. Ya, para jemaat, orang Kristen, saya mungkin harus menyuarakan. Jangan percaya saja dengan setiap orang, karena kaderisasi itu sangat sangat minim sekali dalam gereja-gereja yang masih baru itu, apalagi mereka tanpa pendidikan. Waspadalah dengan dagang gereja, mungkin ada yang membuat istilah begitu. Karena banyak orang membangun gereja itu untuk berdagang, untuk membuat usaha. Bukan untuk melayani Tuhan, bukan untuk melayani jemaat, tapi untuk popularitas diri.